Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,3 Delka FM. Senang bahagia sekali di kesempatan sore yang berbahagia ini. Saya Rinal Delka kembali hadir buat pendengar semuanya di program 1 jam bersama GSF. Dan juga pendengar setia, selamat sore semuanya yang ada di Kota Melabu tercinta, Nagan Raya, Aceh Jaya, Sigli, Birun, Tapak Tuan, dan di mana saja bisa menjangkau siaran kita tentunya di 11.3 Delka FM di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan pendengar ya, saban Sabtu sore itu buat Anda. Kita bakal membahas tentang advokasi peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami sendiri. Dan saban Sabtu juga kita menghadirkan narasumber yang sangat menarik untuk diperbincangkan di sore hari ini ya. Tapi sayang sekali pendengar ya, ini berhubung agak terlambat sedikit ya, faktor cuaca yang saat ini sedang mengguyuri Kota Melabu dengan hujannya. Tapi yang jelasnya tidak patah semangat untuk mendengar semua untuk mendengarkan program ini, karena kalau Anda mendengarkan program ini berarti Anda turut mendukung untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat. Dan seperti itu yang kita harapkan untuk semua pendengar. Dan yang pasti di sore hari ini Anda yang ingin berpartisipasi, saya ingatkan kembali, Anda juga bisa langsung aja di layanan SMS kami di 0852 60676777 di 0852 60676777, dan Anda juga bisa telepon langsung di 0655 755 1222. Dan kalaulah mungkin Anda ya hujan-hujan gini nggak tahu kemana pergi, jadi mending Anda dengar radio ya, buka 101,3 Delka FM sambil minum kopi, jadi dengarkan pendapat-pendapat di sore hari ini menyangkut masalah pendidikan di Aceh Barat, dan jangan malu-malu ya. Oke pendengar, seperti kita tahu kemajuan satu bangsa sangat tergantung di kualitas pendidikan yang dihasilkan dari bangsa tersebut. Fakta yang terjadi, sekarang kualitas pendidikan kita sangat jauh-jauh tertinggal. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pembagian guru tidak merata, guru masih jauh kekurangan, biaya pendidikan yang mahal karena kurang subsidi untuk pendidikan, sehingga pendidikan hanya bagi kalangan elit saja nih. Nah, ini nih yang sekarang yang sedang booming-booming di tengah-tengah masyarakat ya. Kurangnya perhatian pemerintah dalam bidang pendidikan, khususnya dalam masalah anggaran. Kemudian, ya tidak terjalinnya kerjasama yang baik antara pihak sekolah lah, masyarakat, dan pemerintah. Sehingga terkesan untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu tidak terlepas dari 3 komponen pendidikan, yaitu yang pertama mungkin adanya kontrol individu ya. Dalam hal ini adanya peran serta murid, orang tua murid, dan berfungsi kembali sebagai komite sekolah. Jadi semuanya berperan ya. Yang keduanya adalah kontrol masyarakat setiap proses pendidikan. Yang ketiga adanya negara sebagai pelaksana. Nah, dalam hal ini pemerintah dan juga pihak GSF ini yang dibantu oleh Dana Cover mengadakan acara talkshow ini dalam mensosialisasikan berbagai peristiwa dan juga kasakusut yang ada di pendidikan ya. Yang seperti kita tahu seperti itu loh pendengar. Dan untuk itu sekali lagi, seperti saya janjikan tadi, saya menghadirkan narasumber buat Anda. Ada yang bakal memberikan komentarnya di kesempatan sore hari ini. Dan siapakah komentator inti kita di kesempatan sore yang berbahagia ini? Ya, oke. Dan sepertinya kita sambut saja kedatangan Pak Bustami IB. Oke, Assalamualaikum Pak Bustami. Iya, apa kabarnya Pak Bustami di sore hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Oke, dan Pak Bustami, di sore hari ini Anda sebagai komentator inti, ya, komentator inti. Silakan Anda berkomentar sepuas-puas mungkin. Ini kesempatan bagi Anda, dan tentunya dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, ya, atau juga di saat Anda mengajarkah ataukah. Tapi sebelumnya saya ingin tahu dulu, Pak Bustami Ibi ini seorang guru atau memang khusus ingin mengkomentar-komentar orang atau gimana sih sebenarnya? Iya nih, gini guru. Oke, terima kasih kepada Kang Aberdinal. Baik, untuk yang pertama sekali saya ingin memperkenalkan diri dulu. Saya dari organisasi Ikatan Pelajar Mahasiswa Arung Alam Bale atau Informal. Ya. Untuk saat ini bekerja ataupun membantu mensosialisasikan pendidikan di Aceh Barat, bekerja sama dengan GSF dan Kefot. Ya. Oke, itu aja. Itu aja ya. Tapi yang jelasnya, apakah selain organisasi ada kegiatan lain sebagai tenaga pengajar kah atau apa gitu? Ya, untuk sementara ini cuma lagi kuliah gitu ya. Lagi kuliah sambilan membina organisasi gitu. Oh gitu. Nah, di kuliahan itu boleh saya tahu nih ya. Iya. Program itu program pendidikan atau program apa sih sebenarnya lagi ditekuni kuliah sekarang ini? Di pendidikan apakah di pertanian atau kuliahnya sekarang gitu?
di pendidikan, di bidang pendidikan. Iya, di bidang pendidikan. Oke, di bidang pendidikan. Ya, tepat ya kalau Anda bisa berkomentar sesuai dengan apa yang Anda gandrungi di saat ini dengan fakultas pendidikan Anda sendiri. Oke, Pak Bustami, nanti kita bakal berbincang-bincang secara lebar ya, tapi berhubung waktu nanti kita agak dipersingkat sedikit ya. Tapi yang jelasnya paling sampai jam 17.30 nanti. Jadi Anda buruan kirimkan SMS di kesempatan sore yang berbahagia ini. Dan siapakah bintang tamu kita dan juga narasumber kita yang satu ini, yaitu bersama Pak Yusran ya, bersama Pak Yusran, Kepala Miswaksiron. Assalamualaikum Pak Yusran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Pak Yusran sore hari ini? Alhamdulillah sore hari ini ya sangat baik. Baik ya, walaupun hujan tapi tetap semangat ya Pak Yusran ya. Tetap semangat. Oh iyalah. Oke, ngomong-ngomong Suwaciron itu di daerah rayon Salatiga ya? Iya. Salatiga ya. Suwaciron itu madrasah Hidayah sama dengan sekolah dasar. Oh. Ya, berada di Kecamatan Salatiga. Oke, statusnya swasta negeri Pak? Ya, statusnya swasta. Swasta ya. Tapi yang jelasnya muridnya masih banyak Pak ya? Ya, muridnya sekarang 40 orang. 40 orang. Ya. Tapi bangunan tetap seperti biasa, bisa anak-anak masih bisa belajar secara baik di Suwaciron. Alhamdulillah, walaupun sekolah saya ini mempunyai 2 lokal darurat. Yeah. Belajarnya tiap hari aktif, mulai dari jam 8 keluarnya sampai jam 1. Oke. Suwaciron korban tsunami nggak sih Pak? Iya. Suwaciron termasuk korban tsunami yang paling dahsyat. Paling dahsyat gitu ya. Sekolah saya dulu 6 lokal, 1 kantor kepala sekolah, hancur total, hanya tinggal rata dengan tanah. Rata dengan tanah seperti itu ya. Oke, dan tapi yang jelasnya Pak Yusran, Anda sebagai Kepala Miswaksiron itu tentu banyak sekali kendala-kendala yang Anda hadapi sampai saat ini. Dan nanti kita akan berbincangkan bersama Pak Yusran dengan permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak ya. Saat ini Bapak sebagai kepala sekolah ya? Iya. Oke, sebagai kepala sekolah. Oke Pak Yusran, terima kasih. Bentar lagi kita bakal berbincang dan juga kita ada juga narasumber kita bersama Pak Asbala, tim monitoring dari wilayah Salatiga. Oke, assalamualaikum Pak Asbala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Asbala, kita ketemu lagi sore hari ini ya Pak Asbala ya. Alhamdulillah. Iya, Pak Asbala ini tidak pernah kendur semangatnya ya. Jadi setiap sorenya buat Anda Pak Asbala dengan monitornya selama ini membuat jadi sebuah fakta yang terjadi di lapangan itu bisa diungkapkan di tengah-tengah pendengaran semuanya ya. Oke. Dan Pak Asbala ya. Oke, Pak Asbala, selama ini bagaimana ini dengan kegiatan monitoringnya, masih lancar gitu Pak Asbala? Alhamdulillah, kegiatan monitoring masih lancar. Walau dalam kadang-kadang suasana hujan, suasananya jalan tentu kita tetap komitmen bagaimana ini mutu pendidikan terjamin. Iya, benar sekali. Ini mudah-mudahan Anda juga bisa diangkat sebagai pahlawan nanti ya. Pahlawan tanpa tanda jasa katanya. Tapi sekarang guru nggak mau lagi pahlawan tanpa jasa ya, harus berjasa gitu. Jadi ada insentifnya banyak gitu ya. Oke, dan Pak Bustami IB dan juga Pak Yusran dan juga serta Pak Asbala sebagai tim monitoring di wilayah Salatiga, dan juga Pak Yusran Kepala Miswaksiron, dan juga ini Pak Bustami IB Ketua IPEMAL ya. Iya, Ikatan Pelajar Mahasiswa Arungan Lambale ya gitu ya. Oke, dan di awal perjumpaan kita dulu kita ngobrol sama Pak Yusran dulu ya. Pak Yusran salah seorang Kepala Miswaksiron, dan seperti kita tahu pendengar bahwasanya Miswaksiron yang saat ini dipimpin oleh Pak Yusran itu banyak sekali kendala-kendala yang terjadi, dan juga sekolah ini salah satunya korban tsunami yang begitu dahsyat sehingga memiliki 2 lokal gambarannya seperti itu tadi. Dan kita tahu bahwasanya apa sih sebenarnya kendala yang terjadi pada Pak Yusran pada saat memimpin sebuah sekolah Miswaksiron ini. Lebih lanjutnya kita langsung aja bertanya kepada Pak Yusran. Dan Pak Yusran, kita ingin tahu dulu nih Pak Yusran ya, masalah daripada visi dan misi dari sekolah Bapak itu sendiri itu bagaimana? Apakah visinya, apa misinya? Mungkin punya visi tersendiri walaupun dalam keadaan darurat gitu ya. Jadi punya visi dan misi ke depan itu apa sih sebenarnya gitu ya? Silakan Pak Yusran. Terima kasih. Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita panjat syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga pada hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka kita wawancara tentang masalah pendidikan. Iya. Kalau berbicara masalah visi dan misi, menurut pendapat saya, yaitu berbicara masalah program pendidikan masa akan datang. Iya. Hasil yang diharapkan. Nanti singkat katanya program pendidikan jangka panjang dan hasil yang diharapkan. Nah, menurut saya pasalnya visi dan misi saya, sekolah saya tidak lalu-lalu, Pak. Iya. Ada 3 faktor yang diharapkan, 3 hasil yang diharapkan. Apa itu, Pak? Pertama, itu mewujudkan siswa-siswi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Yang pertama. Yang kedua, mewujudkan siswa-siswi yang cerdas. Yang ketiga, yang diharapkan adalah mewujudkan siswa-siswi yang terampil, kreatif itu ya. Terampil dan kreatif. Hanya tiga kategori saja yang diharapkan. Itu siswa kami. Kemudian seperti ketahui bahwa kalau seseorang siswa itu telah istilahnya telah bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya itu cakupannya luas. Cakupannya luas. Yang pertama sekali, kalau orang bertakwa itu akhlaknya itu luhur. Kemudian etika dalam kehidupan sehari-hari juga bagus. Itu tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa. Ini aja menurut pendapat saya tentang visi sekolah. Dan cukup menarik sekali ini dengan visinya sendiri yang telah Bapak sampaikan tadi tentang pendidikan iman dan takwa kepada Allah ya, kepada siswa-siswanya dan juga siswa-siswi yang cerdas dan juga ini satu lagi yang tadi Pak, siswa yang kreatif ya, kreatif dan juga terampil. Nah, bagaimana Bapak menerapkan hal ini di kalangan siswa sendiri? Apakah saat ini sudah berjalan untuk menyampaikan misi kepada siswa-siswi semuanya? Apakah ini sudah berjalan atau memang tidak berjalan sama sekali karena ada kendala sesuatu gitu? Terima kasih. Saat ini sekolah kami boleh dikatakan penerapan visi dan misi tersebut masih jalan di tempat. Karena ada beberapa kendala. Kita ketahui bahwa sekolah kita itu sekolah yang hancur total oleh bencana tsunami tahun 2004 lalu. Sekarang kami belajar di 2 lokal. 2 lokal itu kami isi 6 kelas. Jadi kelas 1 sampai kelas 6. Satu lokal diisi dengan 3 kelas, satu lokal lagi dengan kelas, jadi 6 kelas. Itulah. Kalau kemudian kendala yang kedua, kami tidak punya guru. Guru cuma satu. Saya guru, kepala sekolah saya, tata usaha saya juga, penjaga sekolah juga saya juga. Merangkap semua. Kemudian ada guru-guru yang lain itu guru bakti. Guru bakti lebih kurang ada 10 orang. Bukan guru honor, itu guru bakti. Guru honor berarti ada honor, berbakti gitu ya, tanpa harus mengharap imbalan gitu ya. Ini mereka itu mengharapkan hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengharapkan mungkin SK IDD-nya ya. Orang itu nggak mungkin kita terapkan harus ke sekolah, nggak mungkin. Itu juga menyadari karena dia juga berbakti kepada kita gitu ya. Kalau ada guru yang negeri itu bisa diterapkan aturan kan. Pak Yusran, dan sejauh dengan permasalahan seperti ini, kekurangan guru, kelas juga tidak kurang memadai, fasilitas dan sebagainya. Sampai saat ini bagaimana sebenarnya peran pemerintah ini? Apakah pemerintah sudah pernah meninjau sekolah Bapak itu ya? Kalau saya tahu, kalau mungkin Miss ini berhubungan dengan Depak gitu ya, berhubungan dengan Depak. Nah, apakah ada pemerintah hadir ke sekolah Bapak untuk meninjau apa sih kekurangan yang ada di sekolah tersebut, dan sejauh ini apa usaha Bapak untuk mengantisipasi hal tersebut gitu? Terima kasih. Masalah pemerintah memang sekolah saya tunduk kepada Departemen Agama. Tapi anggarannya tidak ada Departemen Agama. Karena apa? Karena sekolah swasta. Swasta umumnya itu milik masyarakat. Tapi tunduk Departemen Agama untuk istilahnya itu supaya kesamaan kurikulumnya. Kemudian masalah bantuan pemerintah bagi sekolah kami, alhamdulillah
banyak bantuan-bantuan ya. Berupa buku pakai, ada berupa dikasih oleh Pemda Aceh Barat. Kemudian ada juga dana dari apa namanya BOS setahun 6 bulan kira-kira 2 juta. Lumayan juga kami hidupkan sekolah. Kemudian anak-anak saya juga animo dan untuk belajar anak-anak saya lihat itu memang tinggi sekali walaupun belajar di kelas darurat tidak ada masalah. Alhamdulillah sekolah kami sedang dibangun oleh NGO ADRA sekarang. Oh, dari ADRA ya? ADRA dibangun, sudah siap fondasi. Itu di lokasi awal atau sudah pindah relokasi gitu? Relokasi yang baru. Relokasi yang baru. Karena lokasi yang pertama itu yang semula itu sudah di rawa-rawa. Oh, seperti itu. Jadi dibuat tempat yang aman ya. Tempat yang baru. Oke, itu kalau tidak salah saya itu jalan mau menuju tembus ke Lok Bubon ya, Pak ya? Bukan. Sekolah Miss baru sekarang. Miss Waksiran itu kalau kita mau berangkat ke Lok Bubon, ke Banda Aceh, lewat Suak Pandan, Suak Seke, itu Suak Pendebel, Suak Siron. Suak Selasih lagi. Gitu. Jalan negara, jalan menuju ke Banda Aceh. Itulah Oke. Tapi senang sekali kalau sudah ada yang memberi perhatian seperti itu ya. Sudah ada bantuan dari ADRA dan sampai saat ini penggunaan buku-buku paket tersebut ini apakah tidak ada permasalahan dengan siswa, apakah masih kurang gitu ya? Masih kurang apa memang sudah cukup atau ingin lagi gitu kira-kira? Kalau masalah buku paket itu memang sangat kurang sekali. Kadang-kadang satu peran satu buku, kadang-kadang satu peran pun nggak ada buku. Masih kurang sekali. Kami juga mengharapkan kalau ada nanti dari NGO atau dari pemerintah daerah atau dari Kepala Barat, kalau mau menyumbangkan buku kepada kami, buku paket, buku pokok, sangat alhamdulillah sekali. Demi kesuksesan pendidikan kita di Miss Waksiran Aceh Barat. Oke, Pak Yusran. Dan nanti kita ingin lagi masih berbincang bersama Pak Yusran nantinya ya. Dan juga ini kita ingin dulu berbincang bersama Pak Bustami IB ya, Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Arungang Lambalik. Dan sejauh dengan masalah untuk peningkatan mutu pendidikan di Aceh Barat nih Pak Bustami, dan bagaimana pandangan Bapak sendiri tentang pendidikan di Aceh Barat ini, apakah memang benar yang dikatakan dengan berjalan di tempat atau juga selama ini sudah ada peningkatan atau bagaimana ini Pak Bustami? Silakan Pak Bustami. Ya, terima kasih kami ucapkan kembali juga kepada para pendengar setia Dalka FM dimanapun Anda berada. Memang setelah kita mendengar penjelasan dari Pak Yusran, Kepala SD Swaksiron, Kepala Miss Swaksiron, hal ini memang sangat kita sayangkan. Terutama coba kita bayangkan bagaimana seorang kepala sekolah itu merangkap sebagai guru, juga merangkap sebagai tata usaha. Hal ini memang sangat kita sayangkan. Selama ini memang kami selaku mahasiswa juga bisa pemerhati situasi ataupun suasana pendidikan di Aceh Barat. Memang kita menyadari bahwa pendidikan di Aceh Barat ini baru-baru ini mengalami ambruk dan merosot. Apalagi kita melihat pasca bencana alam, gempa bumi dan gelombang tsunami 26 Desember 2004 yang lalu. Akan tetapi hari ini bagaimana kisah pendidikan di Aceh Barat? Apa sudah berkembang? Itu yang menjadi tanda tanya bagi kita semua. Ya. Memang bila kita melihat nasib pendidikan di Aceh Barat ada mengalami kemajuan dibandingkan 6 bulan pasca tsunami kemarin. Nah, itu bila kita bandingkan dengan 6 bulan pasca tsunami, memang ada perubahan ataupun kemajuan sampai dengan sekarang ini. Namun bila dipandang di segi kedisiplinan para guru, baik para guru, kepala sekolah, komite sekolah dan sebagainya, itu bisa kita katakan sangat amat merosot kembali sebagaimana baru-baru terjadi tsunami itu. Hal ini dapat saya katakan ataupun pengalaman kami sebagai organisasi mahasiswa pernah turun ke lapangan atau survei ke lapangan. Saya berteman-teman Ipelmal beberapa waktu lalu pernah mendatangi, ini saya misalkan di Kecamatan Arungang Lambalik karena Arungang Lambalik juga merupakan bagian dari Kabupaten Aceh Barat gitu. Mendatangi beberapa sekolah di Kecamatan Arungang Lambalik. Di sana terdapat berbagai pola permasalahan yang sangat serius. Di antaranya sebagaimana yang pernah diekspos di media Seramo Aceh, itu permasalahannya di Arungang Lambalik
di Arungan Lambalik itu guru minim murid molor. Coba bayangkan ya. Sudah guru sedikit ya, molor pula lagi muridnya ya. Ini permasalahan sebenarnya terjadi seperti itu. Tapi saya ingin tahu dulu ini bersama Pak Bustami IB. Sejauh ini Anda menjabat sebagai ketua Informal gitu ya. Iya, betul. Nah, bagaimana, apakah Anda punya usaha apa namanya ini menyampaikan kepada pemerintah gitu ya, dan bagaimana komentar Anda sejauh dengan pusat perhatian pemerintah kepada pendidikan, menurut Anda sendiri bagaimana ini? Iya, terima kasih. Ini kalau dari kami Ipolmal kan, Ipolmal Arungan Lambalik, kami sedang berusaha semaksimal mungkin. Bahkan usaha kami selama ini sangat-sangat serius. Bahkan kami sampai memikirkan bagaimana generasi penerus Kecamatan Arungan Lambalik ini bisa lebih maju. Di antaranya beberapa bulan lalu kami telah berhasil membeli tanah yang digarap oleh para mahasiswa dalam ikatan organisasi tersebut, guna kita dirikan sebuah asrama untuk mahasiswa. Ini gunanya sebagaimana kita ketahui tadi, gunanya juga untuk penunjang pendidikan di Kecamatan Arungan Lambalik khususnya dan Aceh Barat pada umumnya. Oke, dan juga saya ingin minta komentar Anda bagaimana sebenarnya peran aktif daripada siswa-siswi sendiri dalam sekolah. Apakah mereka antusias atau sama sekali tidak senang lagi sekolah? Mungkin sudah banyak pekerjaan mungkin ya, sudah banyak proyek-proyek baru, mungkin jadi tukang bangunan ataupun apa gitu ya. Dan ini komentar Anda bisa sampaikan sebenarnya setelah Anda melihat mungkin rekan-rekan Anda tempat baik itu sebagai seorang mahasiswa atau juga siswa-siswi gitu ya, pelajar juga Anda lihat itu bagaimana yang ada di Arungan Lambalik, apa mereka juga punya keinginan yang besar sekali untuk mendapatkan pendidikan atau bagaimana ini sebenarnya ini Pak? Iya, itu mengenai kemauan seorang siswa ataupun itu mahasiswa. Menurut pemantauan kami, bahkan kami itu sering ke lapangan, meskipun itu tidak resmi kan, tidak resmi secara organisasi, tetapi secara individual per anggota kami nanti sering mengecek ke lapangan. Itu kalau dari mahasiswa sendiri atau siswa sendiri memang sangat membutuhkan, memang sangat berkeinginan untuk sekurang-kurangnya bisa melaju pendidikannya di tingkat melabuh, jangan kita katakan dulu ke Banda Aceh. Setingkat melabuh aja dulu mereka sangat keinginan. Hal ini kami dapat juga informasi dari berbagai kalangan, baik itu siswa mahasiswa. Kalau untuk menunjang pendidikan itu dibentangi dihalangi oleh baik biaya nanti, biaya ekonomi berarti ekonominya. Selanjutnya yang juga kami dapat informasi dari kalangan mahasiswa dan siswa itu di Arungan Lambalik, yang pada umumnya keinginan mahasiswa, keinginan para pelajar itu bahkan mencapai 100% berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan. Tapi jelasnya mereka antusias sekali untuk mendapatkan pendidikan. Begitu ya. Tapi sekarang masih terkendala masalah ekonomi, masalah ekonomi. Oke, tapi sangat bagus sekali. Terus kalau memang dari Ipolmal sendiri yang bisa bangkit sebagai generasi muda ya sebenarnya ya. Nah sekarang kita lihat banyak yang tua-tua yang sudah mau bangkit, jadi mudanya masih tidur nih ya. Jadi buat seluruh pemuda-pemuda semuanya di mana aja ya, yang mungkin Anda sebagai generasi penerus bangsa ya, tongkat estafet orang-orang tua kita sekarang ini ada pada diri Anda semuanya. Jadi Anda jangan malu-malu untuk berbuat sesuatu secara positif sehingga mutu pendidikan di Aceh Barat kita ini semakin lama semakin meningkat nantinya. Dan sebelum kita berbicara dengan tim monitoring kita yang ada di wilayah Samatiga, tapi sebelumnya Anda jangan kemana-mana dulu, cuin terus di 11.3 Dalka FM barengan saya Arinal Dalka, dan juga narasumber kita bersama Pak Yusran dan juga Pak Asbala serta Pak Bustami IB. Dan sekali lagi saya bilang, kalaulah mungkin saat ini pemuda-pemudi yang lagi dengar ya, silakan Anda bangkit, kembangkan terus kreativitas Anda untuk usaha. Oke, pendengar setia 101,3 Dalka FM, kita masih di program 1 jam bersama GSF yang terus membahas masalah peningkatan mutu pendidikan dalam rehabilitasi dan juga rekonstruksi di Aceh Barat pasca tsunami sendiri. Dan tadi sudah kita mendengarkan bagaimana gambaran yang telah disampaikan oleh Pak Yusran ya sebagai Kepala Miswak Ciron, dan juga bersama Pak Bustami IB sebagai Ketua Ipolmal ya, yang saat ini memang antusias sekali untuk membangkitkan semangat orang-orang yang ada di Arungan Lambalik.
sehingga ini kualitas orang-orang yang ada di Arung Ngambale juga bakal bermutu nantinya. Dan saya tahu bahwasanya setiap manusia itu memiliki potensi masing-masing, dan potensi itu yang saat ini sedang dikembangkan dan dikerjasamakan oleh Informal bersama masyarakat yang ada di Arung Ngambale. Dan kita ingin berbincang bersama tim monitoring wilayah Salatiga ya, tapi ini masih jelas masih bersama Pak Asbala, orang Nanggro ya, maksudnya orang Nanggro Aceh Darussalam gitu ya. Oke. Pak Asbala, kalau dulu kita sedang pernah bercerita masalah apa yang terjadi di daerah Salatiga gitu ya, dan salah satunya Arung Ngambale juga jadi pusat perhatian daripada GSF sendiri. Dan sejauh ini Bapak telah mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Yusran tadi dengan kendala-kendalanya gitu ya, dan juga ada kendala-kendala yang disampaikan oleh Pak Bustami IB yang menyangkut mungkin guru minim ya, siswa molor gitu ya, dan juga kalau bisa masyarakat juga ngorok gitu, jadi nggak pernah membangkitkan semangat orang-orang yang ada di sana. Nah, sejauh dengan monitoring yang telah Bapak lakukan sampai saat ini, apa yang telah Bapak dapatkan? Silahkan Bapak sampaikan, sehingga hasil monitoring yang telah dicari oleh Pak Asbala ternyata membuahkan hasil bagi pendengar semuanya di sore hari ini. Silahkan Pak Asbala. Ya baik, terima kasih kepada seluruh pendengar Dalka 101 FM. Dari hasil monitoring yang selama ini saya lakukan di Rayon Salatiga, khususnya daerah Arung Ngambale, memang sangat menyentakkan perasaan kita semua. Iya, Pak. Nah, hal ini disebabkan kalau kita kaji sangat dalam, ini seolah-olah ya, seolah-olah ada terjadi suatu kesenjangan guru yang luar biasa. Iya. Ya, perbedaan guru yang luar biasa antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Seolah-olah bagaikan ini Salatiga anak kandung gitu. Kalau masuk ke Ngambale sudah jadi anak tiri. Nah, kalau untuk Salatiga kasih roti 1 kilo. Arung Ngambale kasih roti 1 on. Nah, gitu. Jadi terjadi suatu gitu ya, perbedaan. Ini contoh saja. Contoh saya katakan di Miss Suaksiron saja. Itu beliau merangkap, Pak Yusran ini merangkap kepala sekolah, merangkap juga guru, juga tata usaha, juga tukang sapu. Tapi gaji tidak merangkap, Pak. Gaji tak merangkap, inilah. Kalau gaji merangkap mungkin saya mau gitu ya, saya juga mau menjabat semuanya kalau memang gajinya ada gitu ya. Nah, kemudian saya ceritakan lagi di Miss Peribu. Miss Peribu juga demikian. Bayangkan Pak Adinal, kalau Miss Peribu itu lokal 6, guru 3. Lokal 6 guru 3 berarti satu lokal setengah guru. Setengah guru. Setengah guru. Bagaimana mutu bisa meningkat? Kapan mutu bisa menjanjikan Aceh Barat ini? Nah, inilah suatu PR. Nah, kalau saya mengharapkan khusus untuk dinas sebetulnya. Dinas dan Pak Bupati harus ikut terjun terus ke lapangan ini untuk melihat, gitu, harus melihat gitu ya Pak, apa yang terjadi di sana ya. Tapi sejauh dengan permasalahan yang terjadi pada Pak Yusran ini tadi, nah ini apakah ini sudah dimonitor Pak Yusran sama Pak Asbala? Alhamdulillah sudah termonitor. Sudah termonitor gitu ya. Dan kita pun sudah hasil dari monitoring tersebut sudah kita kirimkan ke dinas dan terkait juga kepada Pak Wali untuk kita memberikan semangat pertama. Semangat pertama untuk agar mereka mau mengevaluasi kembali. Evaluasi kembali kinerja mereka yang selama ini yang ternyata memang kurang berfungsi. Gitu. Berjalan di tempat ya. Oke, dan juga ini misalnya yang terjadi pada Pak Yusran gitu ya, pada Pak Yusran di Miss Suaksiron ini sendiri. Dan bagaimana pandangan dari tim monitoring sendiri dengan permasalahan ini? Apakah sudah permasalahannya, intinya permasalahan di mana kira-kira di Miss Suaksiron atau di Miss yang lain itu, intinya permasalahan apakah memang difokuskan pada guru yang kurang, atau difokuskan pada gaji guru mungkin yang tidak memadai, atau memang terfokus semuanya gitu, atau gimana nih kira-kira? Kita tidak memfokuskan satu-satu, tapi kita maunya semuanya. Semuanya. Kalau guru kurang, kita maunya disuplai guru. Kalau gaji guru kurang, maunya ditambah. Kalau rumah sekolahnya itu kurang bagus, ya direhab. Kita maunya bagaimana ini semua bisa tercover, bisa
ya di sana di Johan Pahlawan puas sama 3 pos Arogan juga lebih puas gitu. Kalau guru nggak masuk dicari gitu ya. Gitu. Jadi jangan mengharap gajinya harus tambah tapi guru nggak pernah masuk gitu ya. Ini juga permasalahan. Tapi sejauh ini dengan masalah guru, intinya masalah guru ini ya masih kurang gitu Pak ya. Tapi ini apakah ada terjadi selama monitoring di Sama 3 itu guru yang mungkin sudah dinota dinaskan ke daerah Suwasiron itu sudah pernah didapatkan nggak? Ada yang nggak pernah bekerja di sana tapi SK-nya di sana gitu kira-kira. Ya, kita sering mendapatkan itu. Ya. Bahkan banyak kita dapatkan ada guru yang apa namanya bisik-bisik lah gitu. Ya. Jangan pindahkan lagi saya ke sana. Katanya gitu. Jangan pindahkan lagi saya. Terus gimana nota dia di mana, Bu? Ya, saya ada di Mis Peribu. Jangan pindah lagi ke Mis Peribu. Kenapa, Bu? Jauh perjalanannya. Gitu. Jadi saya menyarankan ibu maunya beli tanah di Peribu. Ataupun kalau ibu belum kawin dengan orang Peribu. Nah gitu. Biar lebih mudah. Iya. Itu semuanya untuk mencapai sasaran banyak sebenarnya ya Pak ya. Masih banyak jalan menuju Roma ya. Tapi sekarang masih banyak jalan menuju Peribu gitu ya. Oke. Dan jelasnya ini pendengar setia, tim monitoring kita dari Sama 3 memang luar biasa sekali untuk mendapatkan sebuah informasi yang mana salah satunya dari Miss Suwasiron ini sudah dimonitor dan hasilnya sudah dikirimkan begitu ya Pak Asbala ya. Dan mudah-mudahan ini juga bisa terselesaikan. Kalau kita membayangkan Pak Yusran terus bekerja semuanya dari A sampai Z Pak Yusran gitu ya. Tapi kalau bisa gajinya A sampai Z juga itu Pak ya. Tapi yang jelasnya gajinya tetap di A tapi kerjanya A sampai Z nggak bisa ya Pak ya. Oke. Dan kalau kita berpikir sekarang Pak Yusran juga Pak Asbalah juga Pak Bustami IB, kita tahu bahwasannya ini ada masyarakat yang memang antusias sekali untuk mengetahui apa yang terjadi pada setiap kecamatan yang ada di Aceh Barat, dan kita berbicara setiap minggunya untuk memproses hal ini. Dan ada kala baiknya langsung aja kita bacain SMS-nya ya Pak Asbalah dan juga Pak Yusran serta Pak Bustami IB. Sebenarnya SMS sudah banyak sekali SMS yang sudah masuk sehingga komputer saya agak mereng sedikit karena SMS sudah banyak ya. Oke, kita ketemu di awal dari SMS ini dari 4523. Mungkin nanti Bapak bisa mencatat yang mana-mana haknya Bapak untuk menjawab gitu ya. Oke, dari 4523. Menurut Bapak Bustami katanya. Oke, Pak Bustami, ini diteror Pak Bustami ini ya. Oke. Menurut Bapak Bustami bagaimana pendidikan di Aceh Barat yang Bapak tinjau di lapangan? Ya, tadi juga sedikit dikasih gambaran oleh Pak Bustami. Dan kali berikut kita coba bacain lagi ini dari ntar ya. Oke, mohon sabar pendengar. Oke, dan berikut dari 713. Apa alasan Pemda tidak mengakui hadirnya tempat kuliah swasta di Melabu? Sedangkan itu merupakan peningkatan mutu pendidikan di Melabu gitu ya. Ini masalah kuliah Pak ya. Masalah kuliah nanti bisa dibahas juga masalah kuliah. Jadi sementara ini kita fokus kepada MIS Pak ya, dengan SD juga seperti itu ya. Jadi ada sesinya juga nanti. Sabar Pak ya. Oke, dan kita kembali lagi baca SMS berikutnya yang ada masuk. Dari 4523 lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Yusran yang terhormat ya. Miss Suwasiron cuma memiliki 2 kelas. Yang timbul pertanyaan di sini adalah bagaimana proses pembelajaran, proses belajar mengajarnya Pak, gitu ya. Apa tadi sedikit udah digambarkan oleh Pak Yusran tadi, Bapak Yusran aja merangkap gitu ya proses belajar mengajarnya. Nanti bisa dijelaskan Pak Yusran nanti ya. Dan kali berikut dari 8813, saya bingung yang disampaikan Bapak Yusran tidak jelas misi dan visinya. Sebenarnya visi itu apa dan bagaimana bisa mencapai visi itu? Kalau guru-guru aja tidak ada, gimana tuh Bapak bisa menyampaikan visinya gitu ya? Justru ini lagi dicari gurunya Pak ya sama Pak Yusran ya. Oke, dan kali berikut kita kembali lagi dari 855. Saya mau nanya sama Pak Bustami, apakah Bapak sudah pernah melihat sekolah kami di Karanghampa? Di Karanghampa itu daerah mana sih Pak? Karanghampa daerah Gunung Pulau. Oh, saya pikir judul lagu dari Karanghampa. Oke, Karanghampa ya. Oke deh, nanti coba bisa dijelaskan masalah apa yang terjadi di Karanghampa ya. Apa benar-benar sekolahnya hampa sekali, tidak ada apa-apa gitu ya. Oke, dan kali berikut kita bakal coba saya kita coba lihat lagi. Dari 7760, Assalamualaikum Bang Arinal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah seorang guru yang bertugas di Woyla, tepatnya di Woyla Timur. Kami di sana sangat
terkendala dengan masalah hubungan transportasi, yaitu masalah jembatan yang saban hari kami lalui harus mempertaruhkan nyawa. Seperti pendekar aja ini Bu ya. Oke, karena begitu rawannya kondisi jembatan tersebut, kami ke sekolah selalu dalam keadaan yang kurang nyaman. Apakah hal ini tidak ada perhatian sedikit Bang, bagi kami gitu ya, tidak sedikit bagi kami. Kalau ingin mutu pendidikan yang kita harapkan bisa berjalan, maka tolong perhatikan juga masalah kendala yang dihadapi guru dalam masalah hubungannya ke sekolah gitu ya. Minimal ya Bu ya dikasih mobil ya gitu ya, mobil untuk sekolah tuh itu jemput ibu gitu Bu ya. Iya nih, oke, ntar Bu ya nanti dibahas oleh Pak Hasbalah nanti ya. Dan kali berikut kita ketemu lagi dengan siapa lagi ini? Oke, dari 046 dari 046 bagaimana pendapat Bapak terhadap GSF yang telah membuat meeting workshop kepala SD atau min sebanyak 175 sekolah? Sekian. Iya, masalah membuat meeting workshop kepala SD atau min sebanyak 175 sekolah, sekian katanya. Oke, dan kali berikut kita kembali lagi dari 9956. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Kepala MIS Waksiron, apakah sekolah ini sudah dibangun kembali oleh pemerintah dan bagaimana dengan PBN yang apakah jalan? Nah, tadi sudah dikatakan bahwasanya bahwasanya tadi sudah dibantu oleh ADRA gitu ya. Oke, dan kali berikut kita ketemu dengan 3358. Assalamualaikum narasumber. Waalaikumsalam. Saya Saiful di STM. Tadi dikatakan guru minim murid molor. Apa akar permasalahannya? Kurang gaji atau kurang tanggung jawab? Gitu ya. Mudah-mudahan dua-dua juga ya. Oke, dan kali berikut dari 742, masalah mutu pendidikan, saran saya pada pemerintah daerah untuk tidak mengandalkan anggaran APBD atau peningkatan mutu pendidikan karena APBD sangat terbatas. Solusi Pemda dapat minta bantu pada BRR atau NGO baik untuk fisik maupun non fisik. Jangan malu, silakan minta bantu pada orang lain supaya mutu pendidikan, marah saya jadinya ya, bacanya ya, harus ditempuh sekarang untuk pendidikan. Ya, tapi sama sekali ini agak terputus ya Pak ya. Oke, tapi yang jelasnya nanti juga bakal masuk lagi mungkin SMS. Dan ada lagi dari 854. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya salah satu orang tua murid dari Salatiga. Maaf Bapak-bapak, sebenarnya apa kendala ini sehingga mutu pendidikan jauh ketinggalan? Dan langkah apa saja yang harus ditempuh sekarang untuk pendidikan yang lebih baik untuk masa yang akan datang? Nah, salah satunya Ibu juga terjun ke lapangan Bu ya, melihat juga siswa gitu, kalau menurut saya gitu ya. Oke, dan kali berikut dari 442 berbicara tentang mutu pendidikan, pemerintah harus melihat uangnya. Cukup enggak? Karena kalau hanya mengandalkan gaji guru 1 juta per bulan, kapan jalan pendidikan gitu? Oh gitu uang, oh segitu uang gitu ya. Jadi Bapak, jadi Ibu mau berapa juta Bu? Oke, nanti sudah diusulkan berapa juta ya Bu ya. Oke, dari 3358 lagi, apakah ada hukuman dari yang berwajib kalau guru tidak menjalankan tugasnya? Sementara gaji diambil, kan sama dengan korupsi, penipu masyarakat. Kalau bisa dimasukkan penjara aja katanya. Iya, bermain penjara nih Pak ya. Oke, dan kali berikut dari 3582. Pak Bus, bagaimana solusinya terhadap guru yang malas ke sekolah? Karena mereka jam 9.10 masuknya. Aduh Pak, biasa musim hujan kan agak terlambat bangun Pak. Oke, dan berikut dari 1956 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Kepala MIS Waksiron, apakah Pemda ada terjun langsung untuk melihat keadaan sekolah Bapak? Itu. Oke. Awalnya bersama Pak Bustami terus dulu yang bisa memberikan komentarnya. Ya, silakan Pak Bustami. Ya, yang pertama sekali tadi bagaimana sistem pendidikan di Aceh Barat ya. Ya, kalau menurut saya sih sebagai kita katakan organisasi pun iya organisasi ya. Tetapi berkecimpung di bidang pendidikan itu sudah tugas kita. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya keadaan ataupun suasana pendidikan di Aceh Barat ini memang sangat-sangat memprihatinkan baru-baru ini ya. Tapi untuk sekarang juga ada kemajuan baik di segi pembangunan fisik gedungnya, juga mengenai dengan pengajarnya gitu. Iya.
Jadi yang perlu saya sampaikan di sini, mengingat kondisi yang begitu memprihatinkan, selanjutnya untuk meningkatkan, kita ini bisa kita katakan saran ataupun masukan kepada pihak terkait, yang terutama Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat, untuk meningkatkan ini agar dapat mengambil beberapa langkah untuk mengantisipasi kemerosotan pendidikan terus-menerus. Oke. Iya, buat yang pertama saya menyarankan selaku mahasiswa kita ingin juga ada kemajuan. Sangat, bahkan itu yang harapan kita satu-satunya. Yang pertama, sistem pendidikan itu perlu segera ditata ulang. Sejumlah pejabat teras pada Dinas Pendidikan Aceh Barat dan para kepala sekolah mulai dari SD, SMP dan SMU perlu direformasi total. Dan jika ada para guru-guru yang ditugaskan ke instansi non pendidikan agar segera ditarik kembali menjadi tenaga pengajar. Oke. Iya, itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, pemerintah Aceh Barat harus berani dan segera mengambil tindakan yang nyata kalau memang ada niat untuk memperbaiki pendidikan Aceh Barat. Gitu. Oke. Dan Pak Bustami, ini kita langsung aja dipersingkat ya Pak ya, berhubung waktu, jadi kita mengambil inti-intinya saja seperti itu. Mungkin ada yang lagi ditambahan? Itu yang pertama mengenai pandangan sistem pendidikan di Aceh Barat ya. Itu yang pertama, yang perlu sekali ditekankan, baik nanti dari pihak GSF dari pihak GSF bisa mengasih masukan ke pemerintah, itu ke dinas terkait untuk dapat lebih memperhatikan. Memang baru-baru ini kita menyadari bahwasanya tidak kalah juga ya, Dinas Pendidikan itu tidak kalah juga. Bahkan pada edisi ada saya baca di media cetak Seram Aceh, dari pihak Dikdas ya, Kasih Dikdas Dinas Pendidikan Aceh Barat juga pernah memberikan masukan ataupun pernah merancang program untuk tahun 2007 ini. Di antaranya program terbaru untuk tingkat sekolah dasar untuk sekolah dasar. Iya, sebentar. Ada ini, kita baca dulu. Iya, tentang penerapan manajemen yang transparansi dan akuntabilitasi dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, indah dan asri. Di samping itu juga terhadap siswa. Ini tingkat sekolah dasar, Pak. Tingkat sekolah dasar kelas 4, 5 dan 6 harus diajarkan bahasa Inggris. Ya, itu adalah program yang sangat baik kalau menurut saya. Perkembangan gitu ya. Iya. Oke, terima kasih ini Pak Bustami. Kita langsung aja mempersingkatkan jawaban dari Pak Bustami. Tapi nanti kalau kurang puas, bagi pendengar semuanya, juga bisa langsung aja langsung ke kantor GSF yang mendapatkan semua informasi di sana nantinya ya, seperti Pak Bustami ya. Oke, dan berikut kita silakan Pak Yusran memberikan komentarnya dari SMS pendengar tadi yang menyangkut masalah sekolah tadi, yang jelasnya sudah dibangun oleh ADRA gitu ya, dan proses PBM-nya yang visi itu belum berapa jelas gitu ya. Seandainya visi ada, misi ada, ternyata gurunya yang nggak ada, bagaimana menjalankannya gitu. Nah, ini bagaimana Pak? Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan saya lihat di SMS tuh, bagaimana cara mengadakan PBM sedangkan guru satu orang cuma kepala sekolah. Iya. Caranya mudah menurut saya, karena udah terbiasa. Masuk jam 8 itu langsung kelas 1 kira 30 menit. Itu beralih kelas 2 30 menit. Kelas 1 kita tinggalkan, kasih tugas. Ya, kasih tugas dulu, baru ke kelas 2. Kasih kelas 2 sampai ke kelas seterusnya, sampai ke kelas 6 tuh udah jam 12 pulang terus. Oh gitu ya. Itu aja. Kalau begini caranya, kapan mau maju sekolah? Tapi apa boleh buat? Karena itulah keberadaan kita kan. Iya, harus terima dulu Pak ya. Yang mudah-mudahan ya seperti roda berputar, mudah-mudahan Miss jadi seperti apa SD perguruan tinggi juga yang ada di sini ya. Ya, salah satu SD 1 nanti yang seperti itu juga bakal diharapkan nantinya ya. Oke, dan ini juga jadi sebuah permasalahan yang terjadi di tempat Pak Yusran ini pendengar semuanya. Jadi proses PBM-nya juga ini, tapi punya usaha Pak ya untuk meminta kepada Depak atau juga Dinas Pendidikan untuk disuplai guru-guru yang bermutu gitu ya. Oke, dan terima kasih Pak Yusran, dan silakan terakhir Pak
Asbalah menyampaikan bagaimana komentar dari SMS tadi, silakan. Ya, terima kasih. Saya lihat banyak sekali SMS yang masuk di sini. Cuma saya tidak membaca semuanya, cuma sebagian yang tercover yang saya tulis ya. Saya baca di sini. Bagaimana kalau jalan kurang nyaman, apakah mutu bisa meningkat gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau meeting kepala sekolah itu sekian banyak katanya. Jadi untuk dua ini saya coba menjawab dulu. Memang sebetulnya meningkat mutu pendidikan kita itu sedikit banyaknya ada juga mempengaruhi dari jalan. Sekurang-kurangnya pengaruhnya kepada guru yang tinggal misalnya di Johan Pahlawan ataupun di Samatiga yang tugas Karongan, itu agak terlambat sedikit datang ke rumah sekolah. Itu pengaruhnya. Namun semangatnya juga luar biasa semangatnya kan. Itu tergantung daripada SDM guru tersebut ya. Nah, yang jelas memang ini harus ada perhatian Pemda terhadap jalan. Terhadap jalan harus ada perhatian Pemda. Nah, ini masalah jalan. Yang kedua, bagaimana kalau meeting sekian banyak kepala sekolah, apa bisa meningkatkan mutu pendidikan? Ya di pihak GSF ini memang GSF bergerak di bidang pendidikan, tapi bukan satu-satunya NGO yang menampung seluruh kegiatan pendidikan. Bukan. GSF hanya sebagian daripada NGO yang ada di Aceh Barat yang peduli terhadap pendidikan. Jadi dengan dana yang terbatas, dengan kemampuan personil yang terbatas, dengan kemampuan SDM yang terbatas, GSF berusaha semaksimal mungkin. Maka untuk kali pertama ini, tahap pertama ini, semester pertama ini, GSF melakukan meeting kepala sekolah per sekolah, satu kepala sekolah. Kalau ada 2 kepala sekolah kita ambil. Kalau bisa ada meeting ke penjaga sekolah Pak untuk yang biar tahu guru itu masuk atau enggak ya. Gitu. Nah, kemudian nantinya GSF akan melanjutkan dengan meeting komite sekolah. Sementara guru-guru sudah juga ditata. Pelatihan KBK, KTSP dan lain sebagainya. Oke Pak Asbalah, terima kasih. Dan di akhir perbincangan kita bersama ketiga narasumber kita yang hadir di kesempatan sore yang berbahagia ini, dan juga pendengar, sayang sekali SMS Anda tidak bisa saya tuntaskan untuk dibaca, tapi tetap kita coba menyimpannya dan bisa nanti dikembangkan dengan komentar-komentar Anda ya. Oke, dan pesan-pesan disampaikan oleh Pak Bustami di awal. Silakan Pak Bustami menyampaikan pesan-pesan bagi pendengar semuanya. Ya, terima kasih. Untuk yang terakhir, saya memberikan masukan juga ataupun pesan-pesan yang terutama kepada pihak dinas terkait, yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Barat. Ini sangat saya tekankan di sini Arongan Lambale, karena kenapa ya? Saya juga berasal dari Kecamatan Arongan Lambale. Keadaan dan suasananya saya yang melihat baik siang ataupun malam gitu kan? Iya. Maka di sini yang perlu sekali saya sampaikan, yang terutama terhadap SD Suak Ibesau, Min Suak Bidok, ya di sana juga terdapat masalah yang amat serius, ya, yang amat serius, di mana lokasinya gedungnya mau dibangun, lokasinya belum ada, gitu. Yang kedua terhadap Mes Plante, ya, Mes Plante, bahkan di situ ada yang swasta. Yang swasta udah puluhan tahun itu swasta. Belum ada realisasi apapun dari pihak pemerintah, ataupun kita belum tahu juga apakah dari pihak sekolah itu pernah mengajukan untuk dinegrikan atau belum. Ya, itu yang sangat kita harapkan nanti dari pihak MES itu sendiri. Kita sarankan untuk bagaimana untuk dapat diperjelas penegriannya. Nah, itu mudah-mudahan nanti pihak dinas terkait ataupun pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dapat meresponnya gitu. Selanjutnya tentang SMP Arongan Lambale, itu sangat diperlukan penambahan guru, terutama di bidang pendidikan matematika. Di sana sangat minim, bahkan ada yang mahasiswa barusan lewat aja dijadikan guru. Di sana juga hampir 34 jam dia ngajar di situ, bahkan sampai dengan sore hari. Selanjutnya dengan SD Deli Rampak, fisik bangunannya yang belum ada sama sekali, bahkan masih belajar di bawah tenda. Itu sangat kita sayangkan. Namun begitu nanti di pihak pemerintah pun agar dapat turun ke lapangan, dapat turun ke lapangan untuk mengecek kebenaran apa yang telah saya sampaikan. Jangan Pak Asbalah aja yang turun ya. Iya, jangan Pak Asbalah aja. Kalau dijemput ya pemerintah ya di bawah sana ya. Terutama seperti Kasidikdas ya, Dinas Pendidikan, nanti semoga dapat meluangkan langkahnya untuk mengecek Arongan Lambale. Bagaimana Arongan Lambale yang sebenarnya
Jangan cuma dari Ipolmal cuma sebagai fasilitatornya saja, jembatannya aja. Mudah-mudahan Arong Alam Balik bisa tercover manusia-manusia yang handal semua ya. Oke. Itu saja Pak Bustami. Ya, demikian. Dan sampaikan hal ini juga oleh Pak Yusran kepada pendengar semuanya, bahwasanya pesan-pesan apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, tentunya buat pendengar setia 101,3 DRK FM. Silakan Pak Yusran. Terima kasih. Ya, pertama sekali saya berpesan kepada pemerintah, baik yang di bawah Departemen Agama ataupun Pemda Aceh Barat, sudilah kiranya ya, mohon bantu sekolah kami di Suak Seron, baik gurunya, sarana dan prasarana dan lain-lainnya. Ya. Karena mengingat sekolah kami saat ini betul-betul sangat memprihatinkan. Ya. Bukti contoh, sekarang kami adakan PPM 2 lokal, 6 kelas. Bagaimana anak-anak bisa pandai? Ya, kita lakukan juga karena itulah keterbatasan kita. Kemudian buku paketnya, buku peliharaannya kami tidak punya. Peliharaannya baik buku agama maupun buku lainnya sangat kekurangan sekali. Nah, kami mohon daripada pemerintah ataupun ada juga mungkin dari NGO yang ada Aceh Barat, sudilah kiranya membantu saudara kami. Kalau sudilah membantu, alhamdulillah kami ucapkan supaya sekolah kami bisa bersaing dengan sekolah lain. Terima kasih. Itu dia perjuangan oleh Pak Yusran tadi, dan mudah-mudahan juga bisa didengarkan oleh pihak-pihak terkait nantinya. Dan pesan-pesan juga disampaikan oleh Pak Asbala kepada pendengar setia. Silakan Pak Asbala menyampaikan pesan-pesannya, ini berhubung waktu sangat singkat sekali Pak Asbala. Ya baik, terima kasih Pak Dinal. Ya, saya coba pesankan terutama kepada instansi yang terkait. Ayo seluruh kawan-kawan saya yang ada di instansi yang terbaik, baik dari bupati maupun dinas-dinas, turun sama-sama. Sebaiknya turun sama-sama dengan saya ke desa-desa yang terlebih terpencil. Karena hal itu sudah dijamin oleh UUPA, nggak usah takut, nggak usah ragu, laporkan segala kegiatan-kegiatan yang kita temukan untuk membangkitkan semangat pendidikan Aceh Barat. Terima kasih, itu saja. Terima kasih Pak Asbala, Pak Bustami, dan juga Pak Yusran ya. Terima kasih atas kesempatannya sore hari ini. Lain kali kita berbincang lagi bersama kita di sini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak buat kehadirannya dan juga komentarnya, dan juga ya hal-hal yang perlu disampaikan di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar setia 101,3 DLK FM, usai sudah bersama saya Arinal Dalka di kesempatan sore hari ini di 20 Januari 2007. Dan tentunya pendengar, kita ketemu lagi minggu depan, masih 1 jam bersama GSF yang terus membahas masalah pendidikan di Aceh Barat ini untuk peningkatan mutu dan juga kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Aceh Barat, dan tentunya menghadirkan nanti orang-orang yang punya potensi yang luar biasa yang bisa dikembangkan nantinya. Dan sebagai regenerasi bangsa, kita harapkan orang-orang yang saat ini terus bisa berperan aktif, bisa melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pengajarkah, orang tuakah, dan juga lingkungan, tokoh masyarakat, siapa saja. Hal ini sangat-sangat diharapkan sekali, sehingga faktor pendukung dari hal peningkatan mutu pendidikan itu bakal berjalan secara baik nantinya. Dari Jalan Negeri Dunding nomor 15 yang bertugas, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.